Halo semuanya, spin-off Ultraman Regulus First Mission sudah tamat nih. Di volumenya ini, banyak musuh yang akhirnya berhasil dikalahkan. Namun sialnya yang paling berbahaya malah tidak mati begitu saja. Siapa dia dan bagaimana ceritanya? Ayo kita masuk ke pembahasan spin-off Ultraman Regulus First Mission volume 2. Volume kedua dimulai dengan Regulus yang kini akan berduel dengan Ultraman Shadow. Ultraman Shadow ternyata cukup kuat. Shadow sempat mengeluarkan kosen dan Regulus menahannya dengan perisai berbentuk payung. Sialnya, serangan itu malah terpantul ke gunung di atas Sora. Sora hampir tertimpa longsor dari gunung itu, namun Regulus melindunginya. Untungnya Regulus baik-baik saja dan bisa melanjutkan duel dengan Shadow. Sedangkan Zarab kini akan membunuh Sora. Tiba-tiba muncullah Ultraman Reboot yang melindungi Sora dari Zarab. Kedua guru Ultraman Reboot pun menyambutnya. Semua Ultraman pun bersemangat menghadapi musuhnya masing-masing. Reboot pun berhadapan dengan Zarab yang mengambil wujud Ultraman palsu. Sedangkan Regulus menyerang Shadow dengan gabungan kekuatan Albeo dan Farod. Dilanjutkan dengan serangan tendangan dari kekuatan Cosmobisnya. Sempat terjadi adu tendangan. Regulus pun mengalahkan Shadow dengan jurusnya yaitu Senko Renpodan. Sekarang Regulus akan berhadapan dengan Rayblood. Para Ultraman bule juga akhirnya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Begitu juga dengan Reboot yang akhirnya mengalahkan Zarab setelah sedikit dibantu Sora dengan perisainya. Kembali ke Regulus, dengan kekuatan Cosmobis di dalam dirinya, dia berhasil menghajar Rayblood. Ultraman yang lain datang pada Regulus dan akhirnya mereka melakukan serangan bersama. Tubuh Raybatos memang hancur, tapi tidak dengan roh Rayblood di dalamnya. Roh Rayblood pun pergi. Setelah pertempuran itu kita beralih ke markas GRF. Di sana, Reboot disambut oleh Izana dan Sora. Reboot bercerita kalau dirinya berjuang bersama Ultraman lain yaitu Ultraman Trigger, yaitu seorang Ultraman kuno. Izana pun tertarik untuk bertemu dengannya nanti. Di sisi lain, kini Melos menerima Regulus sepenuhnya sebagai anggota Galaxy Rescue Force. Reboot pun datang dan dia memuji Cosmo Genjuken. Reboot senang bisa bekerja sama dengan Regulus dan mereka pun berkenalan. Spin-off Ultraman Regulus First Mission pun tamat. Akan tetapi, kita diperlihatkan alien Rayblood yang kini berada di luar angkasa dan siap menebar teror lagi. Oke, jadi itu tadi adalah alur cerita spin-off Ultraman Regulus First Mission. Dan admin akan coba bahas poin yang lain. Saat ketika Ultraman Grid akan membunuh Black King, sempat ada soundtrack Ultraman yang diputar. Sebenarnya itu adalah sound dari series Ultraman Grid yang akhirnya terdengar lagi. Pada saat Regulus menahan serangan Shadow, dia mengeluarkan payung. Nah, payung sendiri ternyata adalah salah satu senjata dari seni bela diri kungfu. Kungfu sendiri adalah seni bela diri yang menjadi referensi Cosmo Genjuken. Hal yang admin suka di sini adalah para Ultraman bule sepertinya akan terlibat peperangan dengan Rayblood nanti, karena mereka bersemangat. Setelah sebelumnya mereka tidak diberi kesempatan melawan Rayblood melalui Belial yang kerasukan. Lalu yang terakhir adalah Rayblood akan kembali. Belial isotop paralel juga sudah ada. Apakah nanti kira-kira Belial Rayonix akan kembali? Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini, karena beberapa detail nanti akan admin bahas di video yang lain. Jadi akan ada video khusus yang membahas tentang detail dan easter egg yang muncul di spin-off ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.